Kalian pernah dengar tentang Jupiter nggak? Alias salah satu planet di astrologi yang identik dengan abundance, blessings, opportunities, dan luck. Alias planet bawa keberuntungan lah. Kamu tahu nggak di birth chart kamu, Jupiternya ada di sign apa, house atau rumah keberapa, dan degree atau derajatnya berapa? Cari tahu dulu, karena aku akan bahas singkat placement Jupiter di tiap sign, itu dampaknya apa, dari Aries ke Pisces, dan gimana cara agar kita bisa menggunakan Jupiter placement kita untuk menarik lebih banyak hoki, keberuntungan, dan juga let's say happiness, kebahagiaan. Sebelumnya, aku nggak tahu teman-teman mendengarkan konten ini di mana, apakah di podcast Spotify atau di YouTube, tapi jangan lupa untuk follow dulu dong atau subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan aku perlu ingatkan juga kalau apa yang aku bagi kali ini tetap adalah informasi general. Kenapa? Karena data berchart tiap individu pasti berbeda-beda, tergantung degree-nya, housesnya, aspek dengan placements atau asteroids, planet lain. Karena toh tiap chart, tiap berchart, tiap individu unik dalam caranya masing-masing. Sama seperti DNA tiap manusia yang pasti berbeda. Anyways, Jupiter sama seperti Saturn, planet Jupiter dan planet Saturnus adalah planet sosial yang akan membantu seorang individu berelasi atau menjalin hubungan dan berinteraksi dengan dunia dalam skala global, dalam cara yang lebih luas. Bedanya adalah kalau Jupiter itu mengontrol segala hal tentang agama, filosofis, humor, perkembangan atau expansion, termasuk possibilities atau opportunities, kesempatan dan peluang. Sedangkan Saturnus itu sifatnya lebih mendisiplinkan, yang mengatur tentang tradisi, peraturan, masyarakat, bahkan situasi atau kondisi yang mungkin bisa terkesan membatasi. Jupiter itu identik dengan joy, adventure, travels, optimism. Sedangkan Saturn itu identik dengan lessons, responsibilities, bahkan restraint. Tapi mereka saling melengkapi. Mereka pasti saling melengkapi. Jupiter itu sering dianggap sebagai planet yang paling joyful atau paling ceria. Tapi sama seperti Saturnus, Jupiter dan Saturnus itu bergeraknya pelan, bukan rushing, bukan tergesa-gesa. Dan biasanya Jupiter akan baru berputar nih, ganti sign atau ganti posisi per 1 tahun sekali. Kalau Saturn baru akan ganti posisi per 2,5 sampai ya maksimal 3 tahun lah. Biasanya 2,5 tahun sekali. Jupiter aka the joyful planet, planet yang paling ceria, itu bisa menunjukkan di mana sebetulnya aspek kehidupan kita, tempat kita bisa menarik keberuntungan secara alami. Di mana sebetulnya ibaratnya kita akan selalu dihadapkan dengan pintu opportunity atau kesempatan di hidup kita, di area-area itu, di aspek-aspek itu. Terlebih kalau kita sudah menunjukkan sisi diri yang penuh dengan faith, penuh dengan iman, penuh dengan kepercayaan, dan penuh dengan wisdom atau kebijaksanaan. Jupiter juga bisa menunjukkan seperti aku bilang tadi, wisdom atau kebijaksanaan. Biasanya orang yang punya Jupiter placements dominant, misalnya sebutlah Sagittarius rising, atau Sagittarius sun, atau Sagittarius moon, atau chart rulernya Jupiter. They're usually more wiseful. That's that where it exists. Mereka biasanya lebih bijaksana,
They're usually wiser. Why did I say wiseful? I'm sorry. Mereka biasanya lebih bijaksana dibanding orang-orang teman-teman sekutunya. Dan Jupiter kan merupakan planet terbesar di tata surya kita. Ini juga bukan hanya bahas tentang luck atau expansion sih, tapi juga responsibilities atau heavier weights, heavier responsibility yang kita bawa, tanggung jawab apa yang kita bawa. Misalnya, ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi optimis, bagaimana cara kita mau mempertanggungjawabkan sisi optimis kita itu? Filosofi hidup apa yang mau kita pegang? Bagaimana cara kita mau menemukan keberuntungan? Dan bagaimana cara kita mau mengembangkan diri untuk belajar, untuk diproses. Sama seperti aku bilang tadi, pelajaran yang dibawa Jupiter dan Saturnus itu pasti akan sangat mendewasakan kolektif. Karena mereka bukan personal planets. Mereka bukan planet personal seperti misalnya Sun, Moon, Mars, Venus, Mercury. Tapi Jupiter akan menunjukkan kalau kita misalnya terlalu responsible atau we go the extreme ways. Kita mencoba melakukan suatu hal secara ekstrim atau optimis tanpa berlandasan fondasi, pillars atau landasan kepercayaan yang kokoh, Jupiter akan disiplinkan kita untuk memberikan realita. Yang dikasih apa? Pelajaran, lessons, wisdoms. Tadi di awal aku sudah bilangkan ke teman-teman, aku berharap kalian tahu placement Jupiter kamu ada di sign apa, karena aku mau bahas singkat. Buat teman-teman yang punya Jupiter di Aries, kalian itu identik dengan bakat kepemimpinan yang kuat. Dan biasanya sangat percaya diri ketika kamu merasa kamu sudah memasuki teritori baru, dan kamu akan langsung termotivasi untuk self-improvement, mengembangkan diri. Biasanya kalian itu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya entrepreneur, dan cenderung lebih tertarik untuk menjadi bos atau menjadi pemimpin untuk hidupmu sendiri. Hati-hati jangan terlalu impulsif. Kalau teman-teman punya Jupiter di Taurus, biasanya kalian itu tergolong hoki atau gampang beruntung di segala isu terkait aset, resources, money, food bahkan, atau segala hal yang sifatnya luxurious, mewah gitu ya. Dan biasanya mereka itu sangat bertanggung jawab dan konservatif terkait pola pikir, mindset, cara pandang, cara hidup, gaya hidup. Dan biasanya mereka memiliki kapasitas untuk bisa fokus, terutama kalau sudah punya target laser fokus gitu. Kalau teman-teman punya placement Jupiter di Gemini, biasanya kalian itu sangat-sangat open-minded dan punya daya atau rasa penasaran tinggi terkait banyak hal. Terkait cari teman baru, koneksi baru, percakapan atau traveling, atau bahkan luck atau opportunity terkait membangun healthy relationship atau hubungan yang lebih sehat dengan kakak adik siblings. You guys are usually great communicators. Kalian biasanya bisa menjadi pembicara atau public speaker yang baik. Next, buat teman-teman yang punya Jupiter di Cancer, you guys are usually very family oriented. Kecuali kalau misalnya ada harsh aspects ya. Ada aspek yang kurang positif, sebutlah kurang positif dengan placements lain. Tapi teman-teman yang punya Jupiter di Cancer itu, seperti aku bilang di awal, kalian tuh biasanya punya backbone atau fondasi dan pilar yang kokoh, terutama cara pandang, cara memandang keluarga, cara memandang orang tua, parents, terutama sosok ibu. Biasanya kamu punya bonding yang kuat dengan keluarga kamu, dan otomatis itu bisa menjadi magnet untuk kebahagiaan, magnet buat abundance. Karena kondisi rumah yang stabil itu adalah prioritas kalian. You guys are very caring. Teman-teman yang punya placement Jupiter di Cancer juga biasanya sangat-sangat caring, sangat-sangat peduli, sangat-sangat penyayang dengan orang-orang sekitarnya. Tapi hati-hati tendensi overindulgence. Entah overindulgence dengan emosi, makanan, atau memori dari masa lalu. Next, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Leo,
Biasanya kalian itu sangat percaya diri dan optimis juga. Kamu juga biasanya sangat murah hati dan karismatik. Very great leader vibes. Bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi hati-hati, jangan sampai kalian punya tendensi, you always want to be in the spotlight. Kamu ingin diperhatikan, kamu ingin agar bisa ada di panggung ya, pengen punya panggung gitu. Terus ujungnya malah kamu lupa kalau misalnya hidup itu bukan hanya tentang mengejar spotlight atau mengejar validasi. Pastikan kamu melakukan apa yang perlu kamu lakukan bukan hanya dengan berani atau asertif, tapi dengan tulus juga. Next, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Virgo. Kalian itu sangat-sangat pekerja keras dan biasanya sangat detail oriented. Sangat memperhatikan fokus. Sangat memperhatikan dan sangat terfokus pada detail. Dan kalian tuh cenderung merasa expansif atau merasa kamu lagi berkembang atau kamu lagi growing banget, kamu lagi maturing, kamu lagi adulting banget, kamu lagi mendewasa ketika kamu tuh bisa membantu orang lain dalam cara apapun. Tapi biasanya teman-teman yang punya placement Jupiter di Virgo itu bukan risk taker. Kamu bukan misalnya Jupiter di Aries yang berani untuk mengambil resiko atau mencoba hal-hal baru. Biasanya kalian sangat-sangat pragmatis, sangat-sangat praktis juga, dan cenderung lebih berjalan secara terstruktur. Cenderung lebih terstruktur, tertata, dan penuh perencanaan. Yang mungkin resikonya adalah teman-teman yang punya placement Jupiter di Virgo, kadang-kadang kamu tuh bisa banget sadar atau nggak sadar malah membatasi potensimu sendiri. Kenapa? Karena terlanjur bermain di zona aman. Next, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Libra. Biasanya kalian sangat berkarisma, diplomatis, kreatif, dan memprioritaskan pertemanan, hubungan yang strategis. Bahkan mungkin kalian bisa punya mindset atau punya perspektif relationships, hubungan, itu bisa jadi kunci dari expansion. Bisa jadi kunci dari perkembangan. Termasuk teamwork atau kerjasama. Tapi resikonya, of course, karena kalian itu adalah orang-orang yang memprioritaskan kedamaian, kebahagiaan, healthy partnerships, healthy relationships. Gampang banget pasti kamu jatuh terjebak ke dalam pola people pleasing atau codependency. Next, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Scorpio. Kalian biasanya sangat-sangat magnetic, powerful, dan bisa dianggap seksi atau menarik oleh orang lain. Biasanya kalian juga sangat peka dengan emosi dan kebutuhan orang-orang sekitarmu. You guys could be psychic. Kalian bisa punya bakat spiritual dalam cara apapun. Dan biasanya kalian tuh bukan sosok atau bukan orang-orang yang takut terhadap hal yang mungkin bisa dianggap tabu. Atau hal-hal yang orang lain hindari. Misalnya rahasia, research, mystery, atau sexuality, sensuality. Anything that a lot of people might consider as secretive or taboo. No, that's not gonna be taboo for you. Dan biasanya teman-teman yang punya Jupiter di Scorpio itu kalian bisa dapat keuntungan entah dari uang atau aset orang lain atau bisa bahkan warisan. Tapi resikonya adalah aku tahu based on what I've learned and what I've analyzed, what I've observed, apa yang aku observasi, apa yang aku pelajari, dan apa yang aku analisa. Teman-teman yang punya placement Jupiter di Scorpio dibanding placement Jupiter lainnya itu sangat-sangat posesif. Dan bisa kesulitan untuk melepaskan kemelekatan atau detach atau let go dari hal-hal yang mungkin you have to release them already. You have to let go of them already. Kamu sudah perlu melepaskan itu. Karena mungkin apa yang kamu paksakan, apa yang kamu pertahankan, they're no longer serving you in any ways. Mereka udah gak cocok banget dan udah gak bisa kamu paksakan dalam cara apapun untuk bertahan dalam hidup kamu. Next, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Sagittarius, buatku ini adalah orang-orang yang sangat optimistik, sangat bijaksana, sangat cinta kebebasan, dan open-minded. Menurutku karena Sagittarius itu rulernya adalah Jupiter, dan Jupiter ruling Jupiter signs nih. This could be like the most fortunate, the most lucky placement of all.
unless there are like some negative aspects there. Ini bisa jadi placement yang menurutku paling beruntung ya, paling hoki, paling lucky. Tapi kecuali kalau misalnya ada aspek-aspek negatif lainnya gitu loh. Tapi tergantung ya, seperti aku bilang di awal, berchart tiap individu tuh unik dalam caranya masing-masing. Hanya karena kamu mungkin nggak punya placement ini, bukan berarti kamu nggak beruntung. Karena, of course, semua chart itu unik dalam caranya masing-masing. Semua placement Jupiter itu unik dalam caranya masing-masing. Kalian tuh biasa sangat-sangat atletis, bisa spiritual juga atau religius dalam cara apapun, dan punya rasa penasaran yang tinggi. Kombinasi antara, aku nggak disponsor, tapi aku tuh kebayang ya, karena kebetulan aku punya beberapa kenalan Jupiter di Sagittarius, dan mereka itu sangat-sangat restless, low-key reckless, tapi sangat-sangat mudah tertarik, mudah penasaran dengan banyak hal baru. Mereka tuh kombinasi Elsa-nya Frozen dengan Sherina petualangan Sherina. Ya, semuanya ingin dicari tahu. Anyways, mereka biasa sangat bijaksana dan bisa menjadi mentor, profesor, guru, bahkan advisor yang baik, penasehat yang baik. Tapi resikonya adalah rawan boros. Rawan boros dan bisa keras kepala atau terlalu dogmatis dengan apa yang mereka anggap benar, apa yang mereka percayai benar. Tapi itu bisa jadi kelebihan sih, karena seperti aku bilang tadi, mereka bisa jadi penasehat yang baik. Dan for me, karena tadi aku bilang aku punya beberapa kenalan Jupiter Sagittarius, mereka itu sangat-sangat penasehat yang bukan hanya menasehati karena mau menggurui, tapi menasehati karena memang mereka, they might have gone through similar experiences too in the past or analyzed some cases, so they know what to say. Mereka mungkin sudah mengalami apa yang sedang dialami oleh orang lain, atau mengamati banyak situasi yang akhirnya membuat mereka bisa ambil kesimpulan untuk memberikan saran-saran yang tepat. Next, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Capricorn, ini sangat-sangat workaholic. Dan buat beberapa orang mungkin ini bisa dianggap kayak placements yang jelek, tapi enggak, sama sekali enggak. Anak-anak Jupiter di Capricorn itu sangat-sangat pekerja keras, dan ketika mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan placement ini, mereka bisa sangat sukses, bisa sangat berhasil di bidangnya. Tapi keberuntungan atau kesuksesan ini mungkin baru akan datang ketika mereka bisa menghargai tradisi. Karena Capricorn itu ruled by Saturn, dan Saturn seperti aku bilang di awal adalah planet yang mengontrol tentang tradisi, disiplin, opportunities yang muncul karena kedisiplinan. Semakin anak-anak Jupiter di Capricorn itu bisa disiplin, menghargai tradisi, menghargai tanggung jawab, memiliki moral dan etik yang baik, mereka juga bisa menunjukkan kalau mereka, okay, I'm powerful, but I'm not reckless with my power. Oke, aku mungkin punya posisi, aku punya jabatan, aku punya tanggung jawab, tapi aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi milikku atau hak milik aku yang mungkin bisa aku bagikan juga ke orang lain. As long as they have strong sense of duty and combine it with their ambition, they could be successful. Selama mereka bisa menunjukkan ya, mereka beretika, bermoral dengan ambisinya, bukan hanya terlalu konservatif atau terlalu pragmatis, terlalu rigid, terlalu pekerja keras tanpa memikirkan orang lain, tanpa membantu orang lain. Itu mereka bisa sukses. Temukan titik keseimbangan. Teman-teman yang punya placement Jupiter di Capricorn perlu menemukan titik keseimbangan. Kapan mereka harus bekerja keras untuk to reach the top, dan kapan mereka harus sharing atau berbagi. Next, teman-teman yang punya placement Jupiter di Aquarius, ini juga menurutku adalah placement yang sangat-sangat bisa menerima orang lain dan menoleransi orang lain, tidak judgmental ke orang lain, dan bisa menghargai tiap individu as who they are, sebagai siapa mereka. Biasanya mereka sangat-sangat future oriented, sangat-sangat progresif, sangat-sangat I could say sometimes they could be rebellious. Aku bisa bilang kadang-kadang anak-anak yang punya placement Jupiter di Aquarius itu bisa rebel atau ingin memberontak dalam cara apapun. Tujuannya terutama untuk advancing the society, untuk improve atau untuk meningkatkan kualitas
kemanusiaan dan hubungan atau cara manusia berelasi dengan sama makhluk hidup. Biasanya mereka sangat-sangat tech savvy atau sangat-sangat peka dengan perkembangan teknologi dan sangat-sangat suka atau sangat-sangat memperhatikan segala isu tentang manusia, kemanusiaan, kebaikan atau bahkan charity juga, atau segala isu yang terkait creating a better future, menciptakan masa depan yang lebih baik lagi, atau menciptakan revolusi-revolusi yang life changing. Sadar tidak sadar, semakin teman-teman yang punya placement Jupiter di Aquarius itu mengizinkan diri mereka untuk menjadi kreatif dan inovatif dan memaksimalkan potensi atau bakat yang mereka miliki secara original tanpa takut perlu dihakimi, itu mereka akan menarik lebih banyak abundance and opportunities. Tapi seperti aku bilang tadi, resikonya anak-anak yang punya placement Jupiter di Aquarius kadang-kadang tuh sadar atau nggak sadar, they could be rebellious in a lot of ways. Dalam cara apapun mereka bisa rebel. Jadi maksimalkan, aku bisa bilang maksimalkan responsibility kamu to be responsible. Maksimalkan tanggung jawab kamu untuk bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Next, last but not least, yang terakhir, buat teman-teman yang punya placement Jupiter di Pisces, kalian bisa sangat-sangat spiritual, penuh cinta kasih, penyayang, dan peduli atau sangat peka dengan orang-orang atau lingkungan sekitar kamu. Biasanya juga sangat artistik atau berbakat dalam cara apapun. Kamu punya kapasitas untuk berempati yang tinggi. Tapi hati-hati, jangan malah kamu tenggelam dengan lautan emosi yang kamu rasakan dan kamu tidak bisa membedakan itu emosi kamu atau emosi orang lain. Kalian bisa sangat-sangat sensitif dan peka terhadap emosi serta energi. Set boundaries. Learn how to set boundaries. Dan kalian mungkin bisa sukses atau bisa lebih mudah menarik keberuntungan ketika kamu bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Tapi beda konteksnya dengan Jupiter di Libra. Kalau misalnya Jupiter di Libra itu mungkin memiliki mindset atau pola pikir mereka bisa menemukan bisa attracting abundance ketika mereka berelasi. Kamu bisa attracting abundance ketika kamu be in service for other people, membantu orang lain dalam cara apapun. Dan biasanya teman-teman yang punya placement Jupiter di Pisces ini cenderung kamu bukan tipe yang gila pujian atau gila validasi atau sangat mengincar validasi, tapi kamu bisa menarik keberuntungan ketika kamu mungkin work behind the scene, be selfless. Mungkin kamu tipe yang cenderung lebih suka bekerja di belakang layar atau melakukan hal-hal yang sifatnya lebih spiritual, meditasi atau grounding, atau bekerja di lingkungan yang misalnya ada kaitan dengan laut, ocean, beach, atau kamu sering grounding, sering berusaha untuk menenangkan diri ke area laut, area pantai, itu mungkin bisa attract abundance. Tapi yang aku perhatikan adalah teman-teman yang punya Jupiter di Pisces, semakin kamu bisa merawat tubuh kamu, aku gak cuma ngomongin tubuh fisik ya, toh tubuh kita itu berlapis, berlayer. Ada tubuh fisik, tubuh mental, dan tubuh emosional, tapi semakin kamu bisa menyelaraskan atau realigning your mind, your body, and your soul, lalu menemukan kebijaksanaan, mengumpulkan kebijaksanaan dalam hidup. Terkait apapun pengalaman yang mungkin sudah kamu jalani, that's how you will attract abundance. Itu adalah cara untuk menarik keberuntungan. Anyways, gak kerasa sudah mau 25 menit aku ngoceh-ngoceh. Aku jujur gak duga video atau podcast ini akan sepanjang ini. Aku gak duga rekamannya akan sepanjang ini. Tapi semoga apa yang aku sampaikan singkat banget, ini benar-benar literally masih singkat banget sebetulnya. Kalau aku mau ngoceh panjang kali lebar tentang astrologi lebih dalam lagi, pasti gak akan selesai berjam-jam podcast episode kali ini atau video episode kali ini. Makanya subscribe dong, follow dong, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan kita akan ketemu lagi lain kesempatan.
Kalau misalnya kamu punya saran, kira-kira aku perlu buat konten apa lagi ke depannya, silakan drop your comments anywhere, entah di comment section, atau di Instagram. I will read, aku akan baca semuanya, dan aku akan terima masukan kalian sebagai bahan referensi. Tapi sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan, terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye, God bless, I love you guys so much.